yang tentunya itu kita tuh mendukung dengan kegiatan dakwah ya, kegiatan dakwah di outdoor. Jadi tidak melulu dakwah itu di mimbar seperti itu. Jadi kita bisa sematkan di situ game-game yang syar'i atau misal ada putra ada putri kita bisa. Nah itu yang spesial mas, yang spesial dari kami itu di Oksigen itu ya seperti itu, beda dari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penonton pemirsa Poten, podcast Pemuda MTA Klaten. Bersama saya Miftahul Huda selaku host pada episode kali ini. Kali ini saya ditemani oleh narasumber kita yang spesial. Siapakah beliau? Kita sambut Mas Solahuddin Al-Ayyubi. Baik, Assalamualaikum Mas Solahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allah. Oh, Masya Allah, semangat sekali ya. Ini maaf ini suaranya agak ini ya. Oh, nggak apa-apa. Batuk. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol Ya, santai aja gitu. Baik. Baik. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang oksigen. Penasaran kan? Makanya tetap stay tune di Poten. Ya, baik, Mas Solahuddin. Ya. Sebelum kita beranjak ke obrolan kita lebih jauh, ini enaknya dipanggil Mas Solahuddin atau Kak Solahuddin ya? Gimana ya? Ada banyak. Sebenarnya itu ada Kak Sola, kalau di lapangan itu biasanya Kak Zuman gitu. Oh, Kak Yoman. Tapi kali ini Kak Sola itu aja. Nggih, Biar lebih banyak orang. Kak Sola nggih. Ya. Nggih. Kita kan mau ngobrolin tentang oksigen nih. Ya. Mungkin banyak dari warga kita itu belum tahu. Ya. Oksigen itu apa sih? Apakah sudah elemen? Dan jika mungkin di kemajelisan ini bergerak di bidang apa? Misal kalau SAR itu bergerak di bidang search and rescue. Nah, jika oksigen sendiri ini bergerak di mana? Ya, baik, sedikit kami perkenalkan ya. Jadi Oksigen itu eh, suatu lembaga dakwah di bidang outbound dengan metode experiential learning. Jadi dulu tuh saya cerita sedikit ya mas, historinya Oksigen itu seperti apa. Jadi bermula waktu itu ketika ada kegiatan outbound di Satgas, elemen Satgas. Kita ikut ada outbound, nah, tapi biayanya sangat mahal sekali mas, seperti itu. Jadi kemudian beliau Al-Ustadz almarhum ya ingin membentuk EO sendiri seperti itu. Jadi MTA tuh bisa nggak membentuk EO sendiri, outbound sendiri seperti itu. Nah kemudian lambat laun dari teman-teman pemuda Sragen itu juga ingin merealisasikan ya, jadi kemudian mereka belajar di AILI, Badan AILI. Jadi AILI itu asosiasi experiential learning atau di bidang outbound sebetulnya. Jadi ada bisa motivasi outbound dan sebagainya seperti itu. Nah kemudian disusul dengan teman-teman dari Karanganyar di tahun 2016. Kemudian nah yang spesial ini di Klaten ini. Klaten itu mengikuti TOT, Training of Trainer di Argoyoso. Jadi sedikit kami perkenalkan di Klaten sudah ada Oksigen. Jadi bagi yang mau outbound bisa hubungi kami gitu mas. Oke, baik. Mungkin bisa di-share mungkin warga-warga kita ingin outbound besok sore mungkin jika kontak oksigen itu di mana? Mungkin bisa dijelaskan harus menghubungi siapa gitu. Oh iya, untuk bagi saudara kami yang di Klaten dan sekitarnya, bagi yang mau membutuhkan outbound, training outbound atau jasa wisata, bisa kami tangani nanti bisa hubungi kami di 081 225 158 146 atas nama
gitu, atau bisa dikepoin di Instagramnya di outbound oksigen Klaten. Nanti ada, sudah muncul di situ, ada oksigen yang dari Sragen, oksigen Klaten, ada oksigen Karanganyar seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk oksigen ini bisa dikatakan pelopornya itu dari Sragen ya? Ya, dari Sragen, Terus diteruskan Karanganyar, kemudian Klaten. Klaten juga seperti itu. Untuk visi misi dari oksigen itu dari tiap perwakilan, tiap daerah itu berbeda atau tetap sama, guys? Seolah tetap sama mas, tetap sama. Jadi ya visi misi kita itu sama sebenarnya. Yang tentunya itu kita tuh mendukung dengan kegiatan dakwah ya, kegiatan dakwah di outdoor. Jadi tidak melulu dakwah itu di mimbar seperti itu. Jadi kita bisa sematkan di situ game-game yang syar'i, atau misal ada putra ada putri kita pisah. Nah itu yang spesial mas, yang spesial dari kami itu di oksigen itu ya seperti itu, beda dari yang lain. Coba coba pemirsa lihat di outbound yang lain, pasti mereka itu mencampur antara putra dan putri. Berarti ikut baur gitu, berbaur Ya, gitu. nah, seperti kan kita dalam Islam tidak boleh karena bukan makromnya kan, seperti Berarti itu. kalau di oksigen itu sangat dihindari gitu. Ya, itu kami hindari. Itu sangat ya vital lah bagi kami. Jadi itu. Itu untuk visi misi utama. Itu utama dari oksigen seperti itulah. Untuk tujuannya sendiri apa, Mas? Terciptanya oksigen ini tujuannya itu untuk apa? Ya, tujuannya juga kita mendukung elemen dakwah di majelis kita ya. Jadi biar tidak mungkin ada yang keberatan biaya atau mungkin yang membutuhkan benar-benar ya, kalau dari warga kita ada kenapa harus orang lain seperti itu kan. Jadi lebih tahu adab dan tata cara untuk bisa memperlakukan klien itu seperti apa, pemisahan antara putra dan putri seperti itu. Jadi lebih ya bisa dikatakan harus mendukung elemen ini dengan ya dukungan dari lembaga-lembaga atau instansi yang ada di majelis kita ini, seperti itu. Berarti dari warga untuk warga gitu. Ya seperti itu. Untuk oksigen sendiri apakah cuma bergerak di bidang outbound atau ada jenis bidang yang lain gitu, Mas? Ada banyak ya sebenarnya. Untuk oksigen itu sebenarnya ada beberapa yang bisa kami lakukan dari banyaknya permintaan klien kami. Bisa outbound, kemudian bisa family catering, kemudian juga penanganan leadership training, ada juga outing plus, motivasi, latihan dasar kepemimpinan dan lain-lain. Ada juga kita juga melayani tour juga loh mas. Tour, jadi kita penyediaan bis seperti itu, jadi all in, dari transport, terus kemudian konsumsi, tiketing dan sebagainya kita bisa lakukan seperti itu. Jadi juga bisa melayani tour gitu. Ya, Jadi misal ada warga, Mas kita cuma mau bis gitu, bisa? Bisa, Oh, bisa. Jadi tidak harus sepaket. Mungkin Iya. yang diperlukan itu saja bisa nganternya. bisa, insya bisa. Ayo Mas, saya pernah dengar untuk kemarin itu pada saat ada musibah gempa di Cianjur dan banjir di Kudus dan Demak. Ya. Katanya oksigen itu juga ikut tampil gitu, Ya. ikut andil itu. Ya, ya salah satunya seperti itu, salah satunya. Jadi kita juga selain kita melayani di instansi, di sekolah-sekolah atau yang lainnya, kita juga, nah ini dalam dakwah kita ada panggilan karena di sana juga ada trauma healing ya. Oh, trauma Jadi, healing. ya, trauma healing seperti itu. Di sana kan ada anak-anak, ada orang tua yang mungkin kita tidak tahu kondisi fisiknya sehat tapi dalam jiwanya itu atau dalam masih trauma gitu mas. Wih, biasanya nggak seperti ini kok seperti ini, kok gempa, pasti ada trauma-trauma seperti itu yang bisa kita hilangkan atau kita ya sedikit meringankan dengan game-game yang kita sajikan seperti itu. Berarti itu udah ada timnya sendiri ya untuk trauma healing atau Insya Allah kami semua sudah
bisa untuk mengatasi seperti itu Oh, karena berarti sudah support untuk semua jenis. ya insya Allah kita semua karena kita sudah dilatih ketika training itu sudah tercatat nih di badan Aili gitu. Berarti trainer-trainer dari Oksigen ini bisa dikatakan sudah berpengalaman gitu. Ya insya Allah sudah semuanya sudah berpengalaman. Oke, kemudian itu untuk outbound sendiri ya. Ya. Mungkin ada permintaan dari klien-klien. Mungkin bisa dikatakan apa ya? Apa sih yang cocok untuk anak umur segini? Mungkin outbound apa sih yang cocok untuk umur segini? Itu Oh, jadi penentuan ini ya Mas, Iya, penelitian. game-game atau ini ya. Jadi kita tuh sebenarnya cuma mengacu pada kebutuhan eh, dari permintaan. Kalau permintaan seperti ada permasalahan-permasalahan apa di sekolahan seperti itu, misalnya gitu. Oh, ada yang mungkin anak-anak ada yang kurang semangat untuk belajar atau mungkin eh, ada yang bermusuhan seperti itu. Nah, kita bisa cari game-game yang cocok untuk seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti biar semangat lagi untuk belajar. Kemudian ada yang bermusuhan bisa kita rekatkan lagi dengan game-game kelompok seperti itu. Atau misal kalau perusahaan karena perusahaan itu kan mencakup juga pekerjaan yang berat ya, pikiran. Karena pikiran itu kita bisa merefresh. Jadi biar fresh ketika di outdoor kita outbound, kemudian ketika kembali kerja itu semangat lagi gitu Mas. Untuk trainer Oksigen kan kita bisa ketahui kita outbound dari usia PAUD sampai dewasa. Itu kan ada perbedaan jauh ya Mas. Jadi mungkin usia TK, usia SD itu masih anak-anak. Kemudian untuk mungkin kalau ada klien yang kuliah itu kan sudah berpemikiran jauh gitu. Itu cara pendekatannya itu bagaimana sih untuk? Nah itu ini yang menarik ini. Jadi training kan kita sebagai training kan mungkin sudah dewasa gitu ya, sudah dewasa semua. Jadi nah tapi di situ kita asiknya itu ya bisa berbaur dengan anak-anak kayak gitu. Jadi kita menyesuaikan porsi kita. Jadi jangan kok kita supaya dewasa kita galak gitu, jangan. Oh, berarti nggak Jadi bisa nggak bisa. Oh, Kita harus anak-anak gitu itu. Kita bisa mengimbangi. Jadi kita bisa ya tahan malu lah, tahan malu gitu itu. Kita bisa menjadi anak-anak lagi. Bisa berbaur dan bisa berkomunikasi dengan anak seperti itu. Berarti sesuai porsinya gitu ya? Iya, sebenarnya porsinya. Jadi kalau anak-anak ya kita sebagai anak-anak, kalau kita dewasa ya sebagai orang dewasa, tapi tetap dengan dengan ilmu yang kita miliki, kita juga sopan dan santun kita utamakan seperti itu. Itu berarti kita yang ikut klien, bukan klien yang ikut kita gitu. Oke, kemudian mungkin ada beberapa pengalaman selama menjadi trainer gitu yang paling menarik atau paling wah gitu. Jadi yang menarik itu kita sebenarnya itu menarik Mas, menarik. Tapi ada suatu hal yang menjadi tapi di Oksigen ini sangat berbeda dari yang lain yaitu yang paling menarik itu kenapa kok saya masuk di sini karena kebersamaannya teman-teman itu sangat luar biasa Mas. Itu yang utama. Kemudian kita bisa berbaur satu sama lain, berbeda daerah saling menjadi satu. Kemudian kemarin itu ada ketika ada ini Mas mengondisikan sekitar 500-an peserta Mas. Itu TPA. Seragen. Supermarket Seragen itu meminta Oksigen untuk menghandle acara outbound gitu itu. Nah, itu sangat luar biasa Mas. Segitu banyaknya orang, anak-anak lagi kan biasanya jarang anak-anak itu bisa diatur seperti itu. Tapi alhamdulillah waktu itu bisa terkondisikan dengan baik, semuanya bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Kemudian mengikuti outbound di game-game itu juga semuanya mengikuti dengan senang hati dan gembira seperti itu. Itu tadi dalam jumlah besar gitu. Ya. Untuk kapasitas trainer Oksigen itu seberapa sih?
Jadi misal satu trainer itu bisa menghandle berapa banyak orang? Sebenarnya itu 1:30 itu bisa mas, bisa sebenarnya. Cuman di oksigen ini kita kan diajarkan tentang kebersamaan. Jadi seperti itu. Biar kita melihatkan dakwah kita di situ. Oh ini loh kebersamaannya. Seperti itu. Jadi ya biar dibilang oksigen itu beda dari yang lain itu mas. Berbeda. Ya. Kemudian untuk oksigen, terlebih terkhusus oksigen Klaten ini. Untuk klien-klien yang pernah ditangani itu mana saja gitu? Ya karena kita baru setahun. Ini setahun lebih sedikit mungkin. Ya. Kita kemarin tuh masih ngikut-ngikut, jadi ngikut dari Sragen, ngikut kegiatan di Karanganyar. Tapi alhamdulillah kemarin tuh kita juga sudah mengondisikan di TPH MTN Juring 2 mas. Alhamdulillah sangat lancar sekali itu. Ya, bisa diterima dengan anak-anak, bisa berbahagia, bisa mengikuti kami dengan baik. Ya itulah salah satu progres kita atau melatih kita agar lebih baik lagi itu. Itu yang di TPK itu yang terakhir gitu ya? Iya yang kemarin tuh. Yang baru-baru ini Ya, ya? baru kemarin tuh. Untuk yang dari SD atau TK itu sudah pernah mas? Sudah pernah. Itu malah saya sendiri itu sudah SMK sudah eh, terjun di situ juga. Peserta dari SMK gitu itu. Berarti untuk oksigen sendiri itu tidak tergantung jenjang gitu, baik itu PAUD, TK, Tidak, sebenarnya bisa. misal outbound keluarga gitu bisa? Bisa family gathering ya, Oh, nanti, masuk nanti bisa keakraban keluarga itu bisa terjalin sangat erat. Jadi nanti bisa di situ bisa kita lihat mana yang egois, mana yang gitu ya. Ya, jadi tahu gitu. Iya, seperti itu. Malah buka aib ya. Betul ya. Nggih. Eh, untuk outbound kan biasanya di tempat-tempat yang apa? Misalkan di kolam renang atau di lapangan terbuka gitu. Itu mungkin dari misal kalau TK orang tuanya itu berpikir ini nanti anakku aman apa enggak ya, itu untuk memastikan keamanan itu bagaimana? Ya, insya Allah itu yang paling utama juga dari kami safety ya, apa safety first. Itu semua lembaga juga seperti itu, misal SAR atau dan eh, Satgas sendiri juga mesti ada safety seperti itu. Jadi di oksigen sendiri ketika kita sebelum main game atau menentukan game-game atau terjun di wahana-wahana itu kita cek dulu keamanannya seperti itu. Jadi nggak sembarang kita ini ada misal ada kolam renang kita langsung eh, kita lepaskan itu, kita enggak, kita harus ada pemanasan seperti itu mas. Jadi sebelum nanti kita himbauan dulu ke orang tua atau guru-guru untuk bisa mengawasi putra putrinya, kemudian kita ada pemanasan dulu sebelum berenang seperti itu, atau mungkin ada flying fox, kita pastikan dulu keamanannya di situ, apakah talinya itu ada yang friksi atau yang rusak atau tidak seperti itu mas. Oke, baik. Berarti untuk itu sudah disurvei jauh-jauh hari gitu. Ya pastinya demi keamanan kenyamanan peserta outbound seperti itu. Soalnya itu ada mungkin beberapa orang itu takut melepas anaknya itu kemana sendirian gitu. Ya itu bisa diatasi mas. Ya kan sebagai naluri orang tua gitu. Ya, ya insya Allah kami bertanggung jawab atas apa yang telah diberi amanat dari ya, seperti itu. Ya, berarti untuk amanah ini insya Allah akan benar-benar dilaksanakan. Insya Allah. Untuk tantangan-tantangan lain saat di lapangan itu apa aja mas? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin dari kliennya ada yang berlari-lari ke sana kemari, terus bagaimana pengkondisiannya untuk usia segitu, usia segini atau gimana? Nah itu emang kalau dari setiap karakteristik orang-orang itu berbeda, setiap anak itu berbeda. Tapi kita gini, kita tidak terpaku pada mereka yang tidak mau melakukan perintah kita, tapi kita terpaku saja pada
yang mau-mau saja. Kalau kita fokus pada yang ya ada yang lari ke sana kemari, itu sudah tidak jadi prioritas kami. Karena kalau kami mengondisikan yang satu itu banding yang banyak yang menurunkan kita, keteter mas. Ya malah nggak terkondisikan, yang banyak itu malah jadi nanti nggak terkondisikan seperti itulah. Malah sebagai trainer akan capek sendiri gitu Iya, kayak. lebih baik kita mengondisikan yang mau-mau saja. Kalau yang ada yang bermain sama hari, ya sudah kita cukup tegur saja, kita ingatkan. Kalau mau masuk main ya oke, kalau enggak ya udah nanti biar guru atau orang tua Mali yang bisa untuk mengondisikan seperti itu. Kemudian untuk langkah-langkah ke depan, adakah rencana-rencana untuk mengembangkan oksigen terkhusus di Klaten gitu seperti Ya mungkin ini kan cukup baru ya kami. Jadi langkah kedepannya insya Allah kami akan merekrut tim baru. Nah, tapi tunggu saja nanti infonya, nanti bisa dikepoin di grup-grup cabang seperti itu. Nanti karena kita juga di Klaten itu kok kekurangan personil ya, kurang personil ya itu aja gitu. Ya seperti itu. Nanti kemudian juga nanti mengikuti TOT juga, training of trainer. Mungkin nanti bisa ditunggu informasinya seperti itu mas. untuk di Klaten sendiri itu personil ada berapa untuk jumlah? Sekitar 15 atau berapa ya? Cuma 15. 15 ya kayaknya. Itu misal 15 itu menghandle satu perwakilan Klaten gitu bisa gitu. Saya kira udah bisa Oh, sih, sudah ya. bisa. Udah bisa. Tapi kalau lebih banyak lagi insya Allah lebih bagus lagi itu kelihatan Iya. ramai lah gitu. Ayo Mas. Mungkin nanti jika ada klien itu bertanya, Mas, Kak, aku pengen outbound, aku pengen fun game, aku pengen family gathering, tapi tempatnya itu di Tawangmangu atau di Sragen, jadi di luar kabupaten kita itu bagaimana? Ya bisa, nanti tetap kita dimanapun ya selama masih di Indonesia. Insya Allah kita bisa untuk menghandlenya. Jadi itu yang terjangkau karena ini ada dari Sragen, Karanganyar dan Klaten. Mungkin teman-teman di seluruh Indonesia mau ikut bergabung di Oksigen nanti bisa menghubungi kami atau siap kita bisa training di daerah-daerahnya masing-masing seperti itu agar ya kita harapkan Oksigen itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia mas sebagai elemen dakwah seperti itu. Baik, berarti itu antar kota, antar kabupaten gitu. Bisa, Baik. Kayak angkot gitu. Ya, kemudian ini yang ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para penonton podcast pada episode kali ini, Kak. Untuk warga MTA yang kami cintai, yang kami banggakan, semoga Allah selalu memberi kita keridhaan dan kesehatan. Di sini kami sebagai Oksigen Indonesia hadir untuk Anda jika Anda ingin memerlukan jasa kami di bidang outbound, family gathering, atau paket-paket wisata yang lain bisa hubungi kami seperti itu. Kami harap kalau dari warga sendiri ada, kenapa harus dari yang lain seperti itu ya? Karena juga untuk biaya itu lebih menghemat, kemudian kita juga tahu bagaimana pengondisian, ini batas-batas dari syariat seperti itu ya. Mungkin seperti itu mas, semoga di warga kita bisa menggunakan jasa kita sendiri seperti itu. Baik. Oke, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini ada sedikit oleh-oleh nih mas. Apa ini mas? Ini Kremes 234 Mas Dimas gitu. Ini produk asli dari warga majelis kita. Yang ini ya mas, ini kayaknya yang kalau kasih ayam sama ayam. Cocok itu mas. Ini kalau dimakan tuh kriuk-kriuk banget gitu mas. Ini cocok, ini juga cemilan bisa ini mas, cemilan. Bisa. Ini Bisa, untuk ya? cemilan bisa.
Biasanya saya untuk makan kremes itu di taburan ayam itu. Ayam Sama sambal bawang gitu. ayam sambal bawang gitu. Sangat Jadi lezat sekali Mas. ayam bakar kremes gitu. Iya, Terus masuk. jadi untuk penambah gitu loh. Tapi misal dimakan sama nasi juga enak sih Mas. Ya, siap, siap. Ini belinya di mana ini Mas? Untuk pembelian atau info pemesanan nanti ada di nomor di bawah ini ya teman-teman. Ya nanti bisa dikepoin sendiri. Baik. Terima kasih Mas. Oke, Untuk sama-sama. penanganannya. Nanti bisa dibawa pulang dimakan Oke, di terima rumah. kasih. Ya, pemirsa, penonton Poten, podcast Pemuda MTA Klaten. Alhamdulillah, perbincangan saya dengan narasumber kita, Kak Solahuddin, gitu, akan selesai. Bisa menambah sedikit Mas. Ya, Artinya ada informasi yang kurang ya. Jadi untuk nomor telepon lagi ya, kami ulang lagi ya. oke, boleh. Untuk nomor telepon bisa atau WA bisa hubungi di 081225158146. Kemudian untuk Instagram ada di outbound_oxygen.klaten seperti itu. Ya, itu mungkin gitu atas aja. nama Kak Sola. Sola. Baik. Oke, oke pemirsa Poten. Jadi ternyata di majelis ini ada penyokong outbound, penyokong family gathering dari warga sendiri yang apa? Dari warga untuk warga. Kata lagi. Baik. Oke, pemirsa Poten, ternyata di dalam majelis kita ini ada trainer-trainer yang profesional yang berpengalaman di bidang outbound, family gathering dan lain-lain seperti yang telah disampaikan narasumber kita pada episode kali ini, Kak Solahuddin. Oke. Ya, baik bagi para pemirsa dan penonton yang memiliki kritik dan saran bisa ditulis langsung di bawah video ini dan bisa juga DM kita via Instagram Pemuda MTA Klaten. Untuk para pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan podcast kita pada episode kita selanjutnya yang tentunya akan lebih fresh dan akan lebih menarik gitu, akhir kata saya selaku host podcast pada episode kali ini dan juga narasumber kita Mas Solahuddin juga pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.